Shalom, selamat sahabat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya walaupun kita ibadah di rumah, Tuhan selalu memberkati saudara. Tidak mengurangi sukacita di hari Tuhan, di hari Sabat ini. Untuk kita tetap semangat di dalam berbakti, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, menjadi satu kerinduan bagi saya dan kita semua untuk mendapatkan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang indah lewat berkat napas hidup dan kesehatan. Hamba-Mu memohon, berikanlah kuasa urapan Tuhan, hikmat akal budi, sehingga apa yang hamba-Mu akan sampaikan, semuanya dapat berkata-kata seturut kehendak Tuhan. Umat-umat Tuhan yang mendengar, khususnya jemaat-Mu, jemaat Anggrek, semuanya berbahagia di dalam kuasa kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang pernah berkata di dunia ini bahwa saya tidak suka mendengar, bahkan bosan, cerita tentang 12 murid Yesus, di mana mereka mendirikan kekristenan. Saya juga tidak suka lewat kitab suci Alkitab yang mereka pakai. Dan oleh karena ketidaksukaan saya itu, saya mau nyatakan, cukup hanya satu orang saja
kekristenan di dunia ini akan lenyap. Dan Alkitab yang adalah kitab sucinya juga akan punah. Bahkan dengan kesombongan, arogansi yang dia katakan, hanya dalam 100 tahun, lihatlah, apa yang akan saya ramalkan, itu akan terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentunya kita penasaran, siapakah sosok gerangan tersebut yang pernah berkata seperti itu? Dia adalah Voltaire, seorang ateis. Dia berkebangsaan Prancis yang pernah hidup sekitar tahun 1750 Masehi. Dia memang seorang sastrawan yang cemerlang, humor dan jenius, seorang penulis yang luar biasa. Bahkan dia juga salah seorang yang melahirkan benih revolusi Prancis. Dia sangat anti kepada kekristenan. Sangat anti. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya di mana dia sekarang? Dia sudah meninggal, saudara. Dan apa yang dia sampaikan, dia ramalkan itu, kita boleh lihat, 100 tahun sudah berlalu, bahkan 200 tahun sudah berlalu juga. Apakah terjadi seperti yang dia ramalkan? Tentunya saudara, berbanding terbalik. Justru saat ini, kekristenan di dunia ini, sekitar 40% penduduk di dunia ini penganut Kristen. Dan Alkitab yang luar biasa, Alkitab yang adalah firman Tuhan, yang tidak boleh dirubah dan direvisi, dari dulu sampai sekarang masih tetap sama. Buku yang paling tertua di dunia ini, buku yang paling banyak diterjemahkan ke seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Bahkan, saudara tahu, sekitar 50 juta setiap tahunnya Alkitab ini dicetak. Artinya, apa yang dia sampaikan itu semuanya tidak terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar seperti yang dikatakan firman Tuhan Yesaya 40 ayat yang ke-8. Jelas dikatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap selama-lamanya. Tidak akan pernah, saudara, terjadi seperti yang diramalkan tersebut. Walaupun dalam sejarah Alkitab ini pernah mengalami aniaya. Kenapa saya katakan? Pernah Alkitab ini di dalam satu masa pernah dikumpulkan dan dibakar, saudara. Kita bersyukur. Hampir punah, tapi tidak punah. Sehingga saudara dan saya punya Alkitab sampai sekarang masih ada. Sesuai seperti yang Tuhan katakan. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab ini sesuatu yang luar biasa untuk kita. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, kita dapat memahami kita adalah orang berdosa yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pengampunan. Kita tahu lewat Alkitab ini kepada siapa kita harus datang. Yang berikutnya, kita dapat memahami dan mengetahui seperti apa perjalanan akhir dari dunia ini. Dengan kata lain, tema daripada Alkitab
adalah kisah kasih Allah yang maha besar kepada manusia yang berdosa. Saudaraku, jelas seperti Alkitab katakan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara lihat. Walaupun dunia ini disamakan dengan kegelapan oleh karena dosa ada di dunia ini, kita bersyukur ada firman Tuhan, ada Alkitab ini yang dapat memberitahukan kepada kita agar saudara dan saya tidak jatuh ke dalam dosa. Agar saudara dan saya boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yang bunyinya demikian. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sangat suka ayat ini. Itu sebabnya seperti orang bijak katakan, kalau mau hidup nyaman, tentram, dan nyaman, saudara harus berpemikiran positif, bukan negatif. Sehingga dengan keadaan kondisi yang saat ini, kebanyakan orang dibayang-bayangi oleh rasa takut dan khawatir oleh karena virus corona. Sebagai umat-umat Tuhan, saudara, kita harus selalu berpemikiran positif. Kenapa? Oleh karena sering kita berkata, saya tidak punya waktu untuk baca Alkitab, saya tidak punya waktu untuk renungan pagi, bahkan tidak ada waktu juga untuk sekolah Sabat. Tidak ada waktu berkumpul bersama keluarga, berbakti bersama-sama di rumah. Saudaraku, kenapa Alkitab katakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal? Dari itulah saudara dan saya diajak selalu berpemikiran positif. Sehingga situasi dan keadaan saat ini menjadi suatu berkat buat saudara dan saya. Sesuatu yang jarang, yang sulit dan susah untuk kita dapatkan. Bukankah seumur-umur situasi ini, keadaan seperti ini, waktu bersama dengan keluarga, sulit untuk kita dapatkan. Inilah waktunya. Itu sebabnya, gunakan waktu ini dengan kondisi dan keadaan seperti ini, menjadi sesuatu yang membangun hubungan kita untuk lebih dekat datang kepada Tuhan. Untuk lebih menyadari kehidupan yang kita jalani. Agar semuanya selaras dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 119 ayat yang ke-9. Ini khususnya saya sampaikan kepada orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan. Hai para orang-orang muda, tentunya kalau kita sering perhatikan, oleh karena sangat produktif, kreatif, sehingga sering sekali hari-hari waktu yang digunakan lebih banyak kegiatan di luar. Kadang kita tidak tahu yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Tapi saudara, dengan kondisi dan keadaan saat ini, kita dapat berbakti dari rumah. Kita ada di rumah,
Gunakan itu untuk baca dan pelajari Alkitab, sehingga kita tahu apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau baik. Atau sebaliknya. Apa yang dikatakan? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, lewat Alkitab, kondisi dan keadaan saat ini, kita gunakan untuk boleh menata kehidupan kita. Ibaratnya, inilah waktu bermeditasi, baik secara pribadi, juga sebagai keluarga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah selalu terniang di dalam pendengaran kita? Yohanes 3:16, kerinduan terbesar dari Tuhan, saudara dan saya, tidak ada yang tertinggal dan binasa, melainkan semuanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, tetap kita dengarkan seruan ini. Bukankah Yesus sudah menggenapi dari kerinduannya sehingga dia mati di kayu salib? Dia sudah bangkit, naik ke sorga. Yang semuanya itu untuk saudara dan saya. Kita bersyukur. Waktu yang baik ini kita dapat untuk semakin lebih jelas mendengarkan seruan daripada Tuhan. Oleh karena apa? Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk seisi keluarga kita. Di mana kita dapat berkata, terima kasih Tuhan, benar Engkau sangat mencintai dan mengasihi kami. Saya, seisi keluarga saya, semua dalam keadaan sehat. Saudara, senantiasa mengucap syukur. Dan lewat itulah kita gunakan waktu ini. Kita gunakan waktu ini dengan baik, membawa hidup kita untuk lebih setia dan dekat dengan Tuhan. Pena inspirasi melalui hambanya Ellen White. Saya mau sampaikan. Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang berdosa harus bertobat sebelum dia dapat mengindahkan undangan Kristus. Saudara, setiap saat dia mengetuk pintu hati kita, dia mengundang saudara dan saya. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, apakah kita juga sebagai umat-umat Tuhan tidak merasa punya beban dengan kondisi saat ini? Saya percaya ada beban itu, saudara. Tapi jangan pernah memaksakan diri dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya Tuhan selalu datang mengundang saudara dan saya. Mari, hai kamu yang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah saatnya saudara. Kita boleh datang kepada Tuhan. Semakin merenung, merendahkan hati untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena kita tahu perihal tentang pertobatan, bahwasanya kebajikan yang datang dari Kristuslah yang menuntun orang menuju pertobatan sejati. Jadi dengan kita berada bersama-sama, seisi keluarga kita di rumah, kuasa Kristus, Roh Kudusnya datang kepada saudara dan saya. Lewat kebajikannya menuntun kita. Oh Tuhan, inilah kami. Tolonglah kami. Ampunilah kami. Berkatilah kami. Saudaraku, sesuatu yang jarang bisa kita lakukan bersama-sama di dalam keluarga kita. Bukankah
saat ini menjadi waktu yang begitu baik untuk kita dapat lebih dekat merasakan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Saudaraku, Kerinduan Segala Zaman, halaman 21 alinea yang keempat. Lebih lanjut, kutipan roh nubuat saya mau sampaikan. Pengetahuan yang benar dari Alkitab dapat diperoleh hanya melalui bantuan roh yang memberikan perkataan itu. Kita tidak bisa mempelajari Alkitab mengandalkan kepintaran kita. Supaya kita dapat mengerti, memahami dengan benar dan baik akan isi Alkitab. Itu oleh karena tuntunan Roh Kudus Tuhan. Itu sebabnya semua yang diperintahkan firman Allah haruslah kita turuti. Haruslah kita turuti. Kemudian semua yang dijanjikannya dapat kita tuntut. Tuhan memberikan kepada kita. Ujilah aku. Mintalah, maka akan kuberikan. Tuhan tidak pernah mengabaikan apa yang kita serukan. Dia selalu mendengar, saudaraku. Itu sebabnya hidup yang kita mau hidupkan ialah hidup yang disuruh melalui kuasanya. Itu sebabnya dengan keadaan saat ini kita semakin mengerti, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Lewat waktu, keadaan dan kondisi saat ini bersama-sama dengan keluarga. Saudara, saya yakin kita semakin mengerti apa yang Tuhan ingin dari kita. Tuhan ingin menyampaikan hal-hal yang kita harus lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengaminkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Mazmur 40 ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kita tidak boleh mengabaikan Alkitab. Kita tidak boleh memprioritaskan bacaan-bacaan selain Alkitab atau di luar Alkitab. Kita justru harus memprioritaskan Alkitab inilah yang harus terutama, yang kita pelajari dan harus tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita akan tahu apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi keadaan apapun itu, termasuk situasi saat ini. Dan itu melalui petunjuk dan tuntunan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 35. Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, saya yakin dan percaya. Kenapa kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan tenang? Justru dengan menyikapi situasi dengan tenang, walaupun keadaan itu tidak baik, saudara akan luput daripada bahaya. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Ketika kita memutuskan untuk ibadah masing-masing dari rumah, sesungguhnya itu bagian daripada hikmat yang Tuhan berikan agar saudara dan saya luput dari bahaya dan kita semua dapat dengan tubuh yang sehat bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama untuk melayani dan bekerja, yang semuanya menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Inilah doa dan harapan saya.
Tuhan selalu memberkati kita. Oleh karena Tuhan sangat mencintai saudara dan saya sebagai pewaris kerajaan sorga. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman Tuhan yang kami sudah dapat dengarkan. Biarlah kiranya dengan kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu dapat menerangi hati dan pikiran masing-masing kami, baik yang mendengarkan dan juga khususnya umat-umat Tuhan Jemaat Anggrek. Sehingga dengan demikian Tuhan membawa kehidupan kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu berpemikiran positif, dan membawa hidup kami diubahkan sejalan dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas janji pasti berkat-Mu yang boleh menjadi bagian kami. Hamba-Mu selalu membawa di dalam doa. Jauhkanlah wabah virus corona kepada kami semuanya. Tolong ya Tuhan, bagi yang sakit, yang sudah terjangkit virus corona, Tuhan akan sembuhkan. Berkati juga para medis yang menangani. Biarlah juga Tuhan akan melindungi. Berikan hikmat akal budi juga kepada para pimpinan-pimpinan negara kami. Juga pimpinan-pimpinan daripada lembaga Gereja Masih Advent hari ke-7. Dan secara khusus Tuhan, umat-umat Tuhan, Jemaat Anggrek, tolonglah pagari kehidupan kami semua Tuhan. Dari semua aktivitas yang dilakukan, jauhkanlah Tuhan dari sakit penyakit serta wabah virus corona. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah keselamatan dan pertolongan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Hamba-Mu memohon, kiranya melalui kuasa tangan berkat Tuhan dapat menghampiri kehidupan kami semuanya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta persekutuan akan Roh Kudus, menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Batu karang itulah Yesus, batu karangku hanya Yesus. Lagu Sion 473 pada masa seperti sekarang. Pasti panjang kemudahan
Haleluya.